Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada dosen pengampu untuk mata kuliah kompetensi 4 Inventory Management, yaitu Bapak Muhammad Aldi Rizal, dan kepada asisten dosen KD Vita. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Regina Sarah Bigel Simatupang dengan NIM 2010373 dari kelas Semeli E5A1 akan mempresentasikan bab 1 sampai dengan bab 3 laporan penelitian tugas besar saya. Kali ini presentasi dilakukan untuk pengambilan nilai ujian tengah semester di semester 5 ini. Dan untuk presentasinya akan dipresentasikan pada slide berikut ini. Baik, selanjutnya adalah presentasi untuk pengambilan nilai ujian tengah semester mata kuliah kompetensi 4 Inventory Management, di mana saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan laporan tugas besar yang dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 3 dengan judul Analisis pengendalian persediaan bahan baku optimal produk Ciki Balls dengan metode periodic order quantity di PT Indofood Frito-Lay Makmur Indofood Group, yang sudah terbagi dari bab 1 sampai dengan bab 3, yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, batas kerja atau ruang lingkup. Yang ketiga, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ini akan dibahas secara bersamaan. Yang kelima, lingkup waktu kerja dan pengumpulan data. Yang keenam, teknik pemecahan masalah berdasarkan teori-teori yang sudah dipelajari, baik di perkuliahan, referensi, jurnal penelitian maupun buku-buku. Dan yang ketujuh adalah kerangka kerja laporan tugas besar yang menyimpulkan bagaimana metode dari penyelesaian laporan yang akan dibahas pada penelitian kali ini. Kita mulai dari latar belakang. PT Indofood Frito-Lay Makmur merupakan perusahaan Indofood Group yang bergerak dalam memproduksi makanan ringan. Jadi, karena banyaknya permintaan baik di dalam maupun di luar negeri, salah satu produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Frito-Lay Makmur ini adalah Ciki Balls. Maka dari itu, PT Indofood Frito-Lay Makmur perlu mengendalikan persediaan bahan bakunya agar tidak terjadi kekurangan maupun juga kelebihan. Kekurangan stok persediaan bisa berakibat pada pesanan konsumen yang tidak terpenuhi, atau persediaan bahan baku secara berlebihan juga bisa berakibat pada biaya penyimpanan yang akan membuat perusahaan tersebut juga kehilangan keuntungan karena harus menyiapkan biaya simpan gudang karena terjadi kelebihan stok persediaan bahan baku. Maka dari itu, di sini saya mengutip beberapa kalimat di latar belakang untuk melakukan penelitian, yaitu kesalahan dalam memutuskan penetapan jumlah persediaan bahan baku pun akan berpengaruh terhadap keuntungan atau profit perusahaan. Setiap perusahaan pastinya ingin memiliki keuntungan atau ingin mencapai keuntungan bagi usaha yang sedang dijalankan. Sama juga seperti PT Indofood Frito-Lay Makmur. Maka dari itu, melalui penelitian kali ini, saya sebagai peneliti dan juga sebagai penulis ingin mempresentasikan metode apa dan bagaimana cara mengendalikan persediaan bahan baku berdasarkan literatur yang sudah dipelajari baik dari perkuliahan, buku-buku maupun juga referensi materi tentang pengendalian persediaan bahan baku yang lain. Kita masuk kepada batas kerja dan ruang lingkup. Di sini sudah terbagi menjadi 4, yaitu ada sumber data, ada metode penentuan kebijakan optimal, ada jenis bahan baku, dan juga data aktual. Yang pertama, sumber data. Sumber data di sini, penelitian diambil dari sumber referensi jurnal penelitian 3 tahun terakhir sejak penulisan laporan ini. Yang kedua, metode penentuan kebijakan optimal. Di sini saya sebagai peneliti akan menggunakan metode periodic order quantity untuk mengendalikan persediaan bahan baku sebagai usulan perbaikan bagi PT Indofood Frito-Lay Makmur. Yang ketiga, jenis bahan baku yang akan dilakukan
yang akan diteliti yaitu untuk pembuatan produk Cheeky Balls. Dan yang keempat, data aktual permintaan bahan baku yang diambil adalah data permintaan aktual pada tahun 2018. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana cara menentukan jumlah frekuensi pemesanan bahan baku yang optimal. Maka dari itu, untuk penelitian kali ini, tujuannya adalah dapat menentukan jumlah frekuensi tersebut, jumlah frekuensi pemesanan bahan baku tersebut dengan menggunakan metode periodic order quantity. Selanjutnya adalah berapa besar kuantitas pemesanan bahan baku optimal. Dari sini, dari menggunakan metode periodic order quantity diharapkan dapat menentukan juga berapa besar kuantitas pemesanan bahan baku yang optimal. Untuk selanjutnya adalah berapa batch persediaan yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku. Jadi perusahaan perlu untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu tujuan penelitian kali ini adalah dapat menentukan besar persediaan pengaman, yaitu safety stock, untuk mengantisipasi masalah ketersediaan bahan baku tersebut. Selanjutnya adalah berapa total biaya persediaan atau total inventory cost bahan baku yang optimal. Tujuan penelitian kali ini juga diharapkan dapat memberikan usulan perbaikan bagi optimalisasi total biaya persediaan setelah menggunakan metode periodic order quantity. Karena kita kembali kepada pembahasan awal bahwa setiap perusahaan pastinya ingin memberikan servis yang terbaik bagi konsumen, tetapi juga ingin meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Maka dari itu, berdasarkan metode periodic order quantity diharapkan dapat memberikan total biaya persediaan yang lebih minim dibandingkan kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah berapa batch titik pemesanan kembali untuk mengantisipasi pemesanan bahan baku. Bahan baku tersebut dipesan melalui supplier-supplier dan diharapkan bahan baku tersebut sudah harus ada ketika proses produksi dijalankan. Maka dari itu tujuan penelitian kali ini diharapkan dapat menentukan besar titik pemesanan kembali atau reorder point untuk mengantisipasi pemesanan bahan baku tersebut ketika stok persediaan bahan baku kosong. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang berikutnya, berapa batch persediaan yang perlu disediakan perusahaan untuk mencegah kekurangan stok ataupun menghindari kelebihan stok persediaan. Maka dari itu, tujuan penelitian kali ini diharapkan untuk dapat menentukan persediaan maksimum atau maximum inventory untuk mencegah kekurangan ataupun stok yang berlebih tersebut di gudang penyimpanan PT Indofood Frito-Lay Makmur, khususnya untuk bahan baku produk Cheeky Balls. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat penelitian bagi institusi pendidikan yaitu Politeknik APP Jakarta, tempat di mana saya menempuh perkuliahan, dan yang kedua untuk PT Indofood Frito-Lay Makmur, yaitu tempat atau lokasi di mana saya melakukan penelitian berdasarkan data sekunder yang saya dapatkan. Untuk penelitian, manfaat bagi Politeknik APP Jakarta adalah dapat menjadi sumbangan ilmu, pengetahuan, khususnya pengimplementasian operasi manajemen persediaan. Yang kedua, bisa menjadi sumber referensi untuk pembaca umum, untuk dosen, untuk mahasiswa, khususnya di program studi manajemen logistik industri elektronika. Dan juga sebagai referensi untuk pengerjaan tugas besar yang terkait dengan kebijakan optimal dari persediaan bahan baku. Selanjutnya adalah manfaat penelitian ini bagi PT Indofood Frito-Lay Makmur, yaitu dapat menjadi saran untuk bahan masukan dan pertimbangan perusahaan dalam menentukan berapa besar ataupun bagaimana cara mengendalikan persediaan yang optimal dan efisien di proses produksi
yang terjadi di PT Indofood Frito-Lay Makmur. Selanjutnya adalah lokasi, waktu kerja, dan pengumpulan data. Untuk lokasi, di sini saya mengambil lokasi PT Indofood Frito-Lay Makmur, yaitu perusahaan yang satu grup yang sama, Indofood Group, dengan tempat di mana saya melakukan praktik kerja industri. Untuk data, saya menggunakan data sekunder, yang artinya mencari data melalui sumber referensi internet dan juga buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang ada, dan juga studi literatur perkuliahan yang pernah dipelajari selama perkuliahan di Politeknik HPP Jakarta. Kali ini juga, peneliti terdahulu melakukan penelitiannya di bulan Januari 2018 sampai dengan Juni 2018. Dan juga untuk saya sendiri sebagai peneliti yang menggunakan data acuan referensi dari penelitian terdahulu, melakukan penelitian dengan rentang waktu dari 28 November 2022 sampai dengan 3 Desember 2022 untuk menelaah, meneliti, juga mencari metode terbaik untuk pengendalian persediaan bahan baku produk Chiki Balls di PT Indofood Frito-Lay Makmur. Selanjutnya adalah teknik pemecahan masalah. Untuk teknik pemecahan masalah, yang pertama, saya sebagai peneliti menggunakan aplikasi penulisan Microsoft Word dan juga untuk perhitungan analisis menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang kedua, saya juga melakukan studi pustaka, yaitu untuk melihat metode pengendalian persediaan bahan baku seperti apa yang cocok atau yang dapat memberikan usulan terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya adalah menganalisis pola permintaan aktual bahan baku dengan grafik scatter. Hal ini dilakukan karena dalam menyusun strategi untuk perusahaan perlu adanya forecasting atau peramalan. Sebelum melakukan forecasting, terlebih dahulu harus dilihat pola seperti apa yang terbentuk dari permintaan-permintaan yang pernah dilakukan atau yang permintaan yang pernah terjadi, bisa disebut juga dengan pola data historis. Apabila permintaan bahan baku aktual tersebut berbentuk seperti yang ada pada keempat grafik ini, maka dapat ditentukan model peramalan apa yang sesuai dengan pola permintaan setiap periodenya. Setelah dilakukan analisis menggunakan grafik scatter berdasarkan data permintaan bahan baku di tahun 2018 untuk produk Chiki Balls, maka dari itu forecast yang dipilih adalah single exponential smoothing karena pola yang terbentuk adalah pola tren. Di mana pola tren adalah pola yang menyarankan untuk menggunakan metode forecasting, salah satunya adalah single exponential smoothing. Selanjutnya adalah dalam melakukan suatu peramalan, karena mengingat peramalan adalah suatu metode untuk mengira-ngira, maka dari itu kesalahan dari penggunaan peramalan bisa saja terjadi. Tetapi untuk solusinya adalah melakukan uji akurasi peramalan. Uji akurasi peramalan ini bisa dilakukan salah satunya di metode single exponential smoothing atau metode peramalan yang saya ambil, dengan membandingkan koefisien alfa. Untuk sebelumnya, koefisien alfa merupakan koefisien yang digunakan sebagai salah satu variabel untuk menghitung single exponential smoothing. Dan apabila koefisien alfa tersebut menghasilkan nilai MAP yang terkecil, atau berada di range ini, maka kemampuan model peramalan sangat baik. Jadi, saya sebagai peneliti sangat mengharapkan untuk penetapan bobot koefisien alfa ini bisa di bawah 10%, karena apabila di bawah 10%, kemampuan model peramalan akan sangat baik atau lebih teruji keakuratannya. Yang keenam adalah perhitungan tracking signal untuk
melihat sebaran kontrol. Dalam menguji keakuratan suatu model peramalan, bukan hanya melihat dari nilai mean absolute percent error saja, tetapi juga dilihat dari perhitungan tracking signal atau melihat sebaran kontrol. Menurut beberapa ahli, bahwa untuk batas atas dan juga batas bawah ini bisa di min 4 untuk batas bawah, yaitu LCL, dan juga batas atas untuk UCL ini sebesar 4. Apabila ternyata pola peramalan tersebut di luar dari kedua batas ini, baik UCL maupun LCL, maka peramalan tidak dapat dilanjutkan karena peramalan yang baik harus berada di dalam batas sebaran kontrol, tidak boleh lebih dari batas UCL maupun LCL. Langkah selanjutnya adalah menghitung kuantitas pemesanan bahan baku berdasarkan kebijakan perusahaan. Dengan rumus Q sama dengan D per I. Diketahui bahwa Q adalah kuantitas pembelian bahan baku, D adalah total kebutuhan bahan baku dalam satu periode, sedangkan I adalah frekuensi pembelian. Untuk di sini, kuantitas pemesanan adalah Q, dan D ini adalah total kebutuhan bahan baku yang sudah dilakukan menggunakan metode peramalan yang tadi sudah terpilih, metode peramalan yang terpilih. Untuk I adalah frekuensi pembelian berdasarkan data perusahaan, berapa kali perusahaan melakukan pembelian. Yang selanjutnya adalah perhitungan besarnya biaya pesan bahan baku. Dalam menentukan biaya persediaan, biaya pemesanan juga harus dihitung. Yaitu yang pertama, caranya S sama dengan total biaya pemesanan bahan baku dibagi dengan I, di mana S adalah biaya pemesanan, I adalah frekuensi pembelian. Yang kesembilan adalah menghitung biaya simpan bahan baku. Dalam menghitung biaya simpan bahan baku, rumusnya adalah H sama dengan total biaya penyimpanan bahan baku dibagi dengan Q. Q di sini adalah kuantitas pembelian bahan baku. Untuk total penyimpanan bahan baku merupakan total dari keseluruhan aspek-aspek biaya simpan yang digunakan selama persediaan bahan baku. Yang ke-10 ada perhitungan total inventory cost atau total biaya persediaan, yaitu dengan rumus D per Q dikali S ditambah Q per 2 dikali H. Dengan diketahui bahwa TIC yaitu total inventory cost atau total biaya persediaan, D adalah total kebutuhan bahan baku atau demand totalnya berdasarkan peramalan yang sudah dilakukan. Q adalah kuantitas pembelian bahan baku, berapa banyak pembelian bahan baku dalam suatu periode. Lalu S adalah biaya penyimpanan atau biaya tiap kali pesan yang sudah dihitung pada poin ke-8. Yang terakhir adalah H atau biaya penyimpanan atau biaya simpan bahan baku yang sudah dihitung pada poin ke-9. Maka dari itu bisa dihasilkan berapa total biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan untuk membandingkan bagaimana total inventory cost yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menggunakan metode pengendalian persediaan bahan baku yang akan dilakukan di penelitian kali ini. Selanjutnya adalah menghitung jumlah frekuensi pemesanan bahan baku yang optimal menggunakan metode periodic order quantity dengan rumus akar 2S per DH, di mana S adalah biaya setiap kali pesan, D adalah jumlah kebutuhan bahan baku dalam satu periode, H adalah biaya simpan dari persediaan rata-rata. Dari perhitungan ini akan diketahui berapa kali perusahaan bisa melakukan pembelian bahan bakunya. Dari jumlah frekuensi yang sudah ditentukan, dapat juga diketahui besarnya kuantitas pemesanan bahan baku sesuai dengan frekuensi yang sudah diperoleh dari nilai POQ ini dengan rumus Q sama dengan D per POQ. Selanjutnya adalah perhitungan persediaan pengaman dengan rumus safety stock sama dengan standar deviasi dikali dengan Z alpha.
Ini penting, sebelum melakukan perhitungan safety stock, dalam menghitung standar deviasi akan dilakukan juga perhitungan menggunakan rumus, dan untuk melakukan perhitungan nilai Z juga akan mengacu pada salah satu tabel, yaitu tabel Z alpha. Selanjutnya adalah menghitung total biaya persediaan setelah menggunakan periodic order quantity. Dengan rumus POQ dikali S ditambah Q per 2 ditambah safety stock dikali H. Jadi pada penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan biaya persediaan yang optimal setelah menggunakan metode periodic order quantity. Selanjutnya adalah perhitungan besarnya titik pemesanan kembali atau reorder point. Dengan rumus reorder point sama dengan tingkat penggunaan bahan baku per hari dikali lead time ditambah dengan safety stock. Yang selanjutnya adalah perhitungan besarnya persediaan maksimum, yaitu dengan rumus maksimum inventory sama dengan 2 dikali T atau pemakaian barang rata-rata per periode dikali dengan lead time ditambah dengan safety stock. Selanjutnya adalah membuat tabel perbandingan analisis persediaan bahan baku menurut kebijakan perusahaan dan setelah pengendalian menggunakan metode POQ. Hal ini dilakukan agar menjadi suatu perbandingan bahwa diharapkan dengan menggunakan metode POQ dapat meminimalkan aspek-aspek yang dapat merugikan perusahaan, misalnya jumlah frekuensi pemesanan, biaya persediaan, dan juga berapa kuantitas yang harus dipesan setiap kali pemesanannya per periode. Jadi diharapkan dapat memberikan usulan terbaik menggunakan analisis tabel perbandingan ini. Dan selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk PT Indofood Frito-Lay Makmur. Jadi dari melakukan semua analisis perhitungan tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan kesimpulan dan juga memberikan saran yang terbaik untuk penggunaan metode pengendalian persediaan bahan baku dalam mengendalikan bahan baku produk Chicky Balls di PT Indofood Frito-Lay Makmur. Selanjutnya adalah diagram kerangka kerja laporan tugas besar, yaitu adalah diagram kerangka untuk urutan proses penelitian yang dijalankan dari mulai sampai dengan selesai. Yaitu yang pertama, mulai, yang kedua judul tugas besarnya apa, yang ketiga perumusan masalah, yang keempat adalah tujuan tugas besar. Tujuan tugas besar, lalu ada ruang lingkup tugas besar. Dari ruang lingkup tugas besar dapat ke metode pengumpulan datanya seperti apa, pelaksanaan pengumpulan datanya juga seperti apa, dan penyajian datanya juga seperti apa. Lalu konsep dasar teori apa yang akan digunakan, lalu di sini juga akan menguraikan teori yang digunakan untuk dalam pengolahan data. Selanjutnya adalah diolahkan datanya, selanjutnya adalah menganalisis atau pembahasan, selanjutnya juga kesimpulan, saran, dan selesai. Untuk kesimpulan, di sini akan menarik kesimpulan dari perumusan masalah yang sudah dirumuskan. Lalu untuk saran, ini akan menarik dari tujuan tugas besar ini, yaitu untuk memberikan suatu usulan perbaikan bagi perusahaan dengan menyarankan berdasarkan tujuan tugas besar ini diteliti. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan daripada presentasi kali ini dan juga bab 1 sampai dengan bab 3 adalah PT Indofood Frito-Lay Makmur yang selalu ada permintaan baik di dalam maupun di luar negeri perlu mengendalikan persediaan bahan bakunya dengan menentukan keputusan terbaik. Dan hal ini menjadi suatu acuan peneliti untuk tertarik melakukan penelitian dengan judul analisis pengendalian persediaan bahan baku optimal produk Chicky Balls dengan metode periodic order quantity di PT Indofood Frito-Lay Makmur Indofood Group.
Dengan menggunakan metode POV ini, diharapkan dapat menentukan berapa jumlah frekuensi pemesanan bahan baku yang optimal, besarnya total persediaan yang optimal, besarnya persediaan pengaman, besarnya titik pemesanan kembali, serta besarnya persediaan maksimum. Dan juga teknik pemecahan masalah tersebut didasari oleh studi pustaka teori-teori yang dapat dianalisis untuk mengendalikan persediaan bahan baku untuk produk Shipibos. Lalu, penulis atau saya sendiri mengumpulkan data-data yang ada berdasarkan data sekunder karena penulis melakukan penelitian berdasarkan data yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Selanjutnya, ini merupakan daftar pustaka di mana saya menjelaskan semua penjelasan dari bab 1 sampai dengan bab 3 ini berdasarkan beberapa referensi yang bisa dijadikan acuan untuk teori maupun metode-metode yang saya jalankan untuk penelitian kali ini. Baik, sekian untuk presentasi saya kali ini. Kiranya presentasi kali ini dapat digunakan dalam pengendalian persediaan bahan baku. Saya Regina Salaviga Simatupang mengucapkan terima kasih.